Sintayong dilirik negara lain, ya itu kan saya nggak bisa melarang. Yang pasti Coach Sintayong sama saya bersepakat kontraknya sampai Juni. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean mengenai perkembangan Timnas ya. Oke, kalau kita melihat saat ini memang updatean terbaru Timnas ini sangat banyak ya. Salah satunya adalah bagaimana status Sintayong. Nah, kalau dilihat saat ini memang Korea Selatan ya itu baru saja memecat Jurgen Klinsmann ya sebagai pelatih kepala. Hal ini lantaran hasil negatif ya yang dimiliki oleh Korea Selatan karena gagal untuk menembus tiket final. Padahal itu sudah menjadi target ya. Dan ini memang menjadi bisa dibilang menjadi kabar yang ini juga bisa kita lihat ke depan apakah Sintayong ini akan tetap menjadi bagian timnas, karena saat ini dari segi keuangan Federasi Korea Selatan ini diungkapkan oleh salah satu media di sana bahwa untuk memutus kontrak Jurgen Klinsmann itu juga ada beberapa kesepakatan dan biaya itu besar yang harus dikeluarkan untuk memutus kontrak antara kedua belah pihak ini, karena memang sejatinya Jurgen Klinsmann ini akan menjadi pelatih Korsel hingga 2026. Tetapi akibat pemutusan kontrak ini Federasi Korsel harus mengeluarkan banyak mahar sebagai tanda kesepakatan. Dan ya kalau dilihat dari semua itu ya tentu media Korea ini ya dan juga Federasi Korea pun juga sama ya, yakni mengincar beberapa pelatih lokal yang dinilai nantinya bisa untuk menstabilkan keuangan federasi. Dan ini juga masuk akal menurut saya, karena memang yang menjadi incaran ya bagi Federasi Korea Selatan ini ada beberapa nama. Yang paling mencuat dan yang paling kuat itu adalah Park Hang-seo dan juga Shin Tae-yong. Nah, mengapa Sintayong ini menjadi kandidat kuat? Karena memang sejatinya ketika dirinya menangani Timnas Indonesia, publik Korea Selatan ini juga sangat terpukau dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong dengan menangani Timnas di Piala Asia dan juga perkembangan Timnas ke arah yang lebih baik. Ini bisa menjadi penilaian bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya tentu sosok Park Hang-seo. Nah, Park Hang-seo ini juga saat ini dia tidak menangani klub ataupun tim manapun ya, dia hanya fokus mengembangkan akademi di Vietnam. Dan saya sangat yakin sekali kedua pelatih ini ya, jika federasi memanggil dan sudah memberikan keputusan final mengenai siapa yang akan menjadi pelatih, ya tentu bisa saja ya Sintayong ini akan kembali ke negaranya. Nah, ini lagi-lagi permasalahan bagaimana PSSI dan juga Sintayong harus segera ya untuk memperbarui kontrak. Jika memang Sintayong dipanggil oleh negaranya, saya sangat yakin sekali Sintayong tidak akan menolak ya. Karena memang secara kontrak bersama Timnas Indonesia itu akan habis hingga bulan 6. Bahkan kalau kita melihat Park Hang-seo ya di 2022 awal kemarin ya, sebelum dirinya digantikan oleh Philipp Trauser ya, dia sudah mengumumkan bahwa dia tidak akan memperpanjang kontrak bersama Vietnam itu 5 bulan sebelumnya ya, sebelum kontraknya habis. Dan Sintayong bisa saja mengumumkan hal itu. Tetapi ini menurut hemat saya, menurut pendapat saya juga bahwa kalau Sintayong memang nanti tidak diperpanjang ya tentu ini sangat rugi, karena kalau dilihat memang potensi timnas saat ini dengan racikan dan juga taktik Sintayong itu para pemain sepertinya sangat suka, para pemain ini sangat mobile dan para pemain ini sangat memiliki gairah lah untuk selalu tampil Spartan, selalu tampil lebih baik. Nah, kalau memang Sintayong nanti dinegosiasi oleh pihak Federasi Korea Selatan, ya tentu ini akan menjadi kerugian. Maka dari itu, ya kalaupun nanti untuk Piala Asia U23 ini tidak sesuai harapan ya, tentu harus ada beberapa penilaian lain yang harus dilakukan oleh PSSI agar Sintayong ini diperpanjang. Kita tidak tahu ke depan bagaimana Sintayong ini, yang jelas
untuk menukangi timnas Indonesia ya, Sintayong ini bukanlah pelatih yang ringan pekerjaannya. Dia harus menukangi senior, kemudian U23 ya, sebelumnya juga U19, bahkan 3 level sekaligus. Dan ini memang pekerjaan yang berat, dan wajar saja jika memang Sintayong tidak mau mengambilnya lagi ya. Tapi yang jelas Sintayong sudah memiliki dasar yang baik ya, atau meninggalkan dasar yang baik untuk fondasi sepak bola kita. Nah, apapun yang menjadi hasil nantinya ya untuk Piala Asia U23, kita harus respect ya. Karena apa ya? Kalau dilihat memang target ini sangat tinggi ya, bahkan bisa lolos 4 besar untuk dapat ke Olimpiade Paris, itu menurut saya juga sangat tinggi. Tetapi masih menjadi pertanda atau masih menjadi tanda tanya ya, apakah Sintayong ini akan mampu untuk bisa meloloskan Indonesia di saat ini, lagi-lagi ya, di saat ini bukan kalender FIFA. Bahkan saat ini sedang ada kontroversi ya, kontroversi mengenai para pemanggilan pemain, karena pelatih ya seperti Rekening ya, pelatih Dewa United ya, kemudian juga ada pelatih Persija ya, Thomas Doll, dia juga mengatakan bahwa ya ini memang sedikit mengganggu klub ya, ketika memang pemain mudanya dilepas, dan ada beberapa klub yang memang tidak setuju hal itu. Tetapi memang seharusnya ini memang menjadi jalan tengah. Tetapi jika memang ini tidak ada hasil ya, dan Rizky Ridho, Rafael Struijk Ivar itu tidak bisa bermain di Piala Asia U23 ya, jangan sampai itu lagi-lagi akan menjadi penilaian ya. Penilaian juga harus objektif ya. Jadi ada beberapa target itu juga disesuaikan dengan materi pemain, karena kita tidak tahu ya bagaimana ke depan, dan juga bagaimana yang dilakukan oleh Sintayong ke depan, apakah dia ingin memperpanjang ataukah tidak. Yang jelas dari statement kemarin waktu bertemu dengan Bapak Erick Thohir, dirinya pun mengatakan bahwa ya, saya ingin selalu untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Ini poin yang positif, tetapi kita juga tidak bisa mengelak ya, ataupun kita juga tidak bisa menahan Sintayong jika memang negaranya memanggil dirinya, karena itu adalah sebuah panggilan, dan dirinya sebagai warga negara yang baik, saya juga sangat yakin, karena tidak ada ikatan kontrak dengan tim manapun, dan juga tidak ada harapan dengan tim manapun. Saya sangat yakin jika dirinya dipanggil oleh Federasi Korea Selatan, dia akan sangat mau. Nah, jadi parameternya menurut saya ya, kita lihat nanti ketika Piala Asia U23, apakah para pemain timnas ini memang pemain yang diinginkan Sintayong atau tidak. Kalau memang iya ya, tentu target itu yang sudah disesuaikan dan juga roadmap yang sudah direncanakan itu kita tagih ya, kita tagih dengan Sintayong. Tetapi jika memang para pemain dan juga skuadnya itu tidak sesuai dengan keinginan Sintayong ya, kita harus sadar diri. Seperti itu, jangan hanya menyalahkan pelatih, tetapi lebih baik kita mencari solusi, kemudian apa yang harus dilakukan PSSI ke depan demi sepak bola Indonesia dan juga pelatih timnas khususnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Sintayong ini? Apakah nantinya kalian yakin ya, untuk Sintayong ini akan diperpanjang, ataukah Sintayong akan kembali untuk menukangi timnas Korea Selatan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.